Musa melihat Israel atau kita katakan tanah perjanjian atau tanah Kanaan. Baik, pertanyaan saya sekarang. Kalian semua setuju bahwa Musa terakhir berada di sini? Setelah melihat dan memandang tanah Kanaan, matilah Musa. Menurut Ulangan 34, kematian Musa di puncak gunung ini. Berarti Musa tidak dapat masuk ke tanah Kanaan. Kenapa? Pertanyaan simpel sekali. Why setelah 40 tahun kerja keras sama beberapa ratus ribu orang, akhirnya tidak dapat masuk? Pertanyaan saya jelas banget. Kenapa Tuhan tidak mengizinkan Musa masuk ke tanah Kanaan? Silakan. Jawab. Kalau bisa jawab dengan benar, saya janji cincin. Kalau perempuan cincin perempuan, laki-laki cincin laki-laki. Saya mau jawaban dari kita. Mau jawaban yang benar. Jangan bilang karena Musanya paspornya udah expired atau karena tidak dapat visa. Itu udah pertanyaan jawaban yang dia bawa orang yang bangsa yang apa? Tegar Tegak-tengkuk itu. Bener bukan? Salah ya? salah. Salah. Oke, apa? Silakan. Siapa yang bisa jawab? Cincin lo. Cincinnya harganya $100, bisa $70. Bilangan 20. 2 sampai ayat 13. Baik, saya baca dulu Bapak Ibu. Dapat cincin 60. Nggak dapat. Kue bun yang gratis nggak dapat. Silakan Bapak Ibu, saya mau baca ya. Bilangan 20 ayat 2. Pada suatu kali ketika tidak ada air bagi umat itu, berkumpullah mereka mengarungi Musa dan Harun. Dan bertengkarlah bangsa itu dengan Musa, katanya, sekiranya kami mati binasa pada waktu saudara-saudara kami mati binasa di hadapan Tuhan, mengapa kamu membawa jamaah Tuhan ke padang gurun ini, supaya kami dan ternak kami mati di situ? Mengapa kamu membimbing kami keluar dari Mesir untuk membawa kami ke tempat celaka ini yang bukan tempat menabur, tambah pohon ara, anggur dan delima, bahkan air minum pun tidak ada? Maka pergilah Musa dan Harun dari umat itu ke pintu kemah pertemuan, lalu sujud. Kemudian tampaklah kemuliaan Tuhan kepada mereka. Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah tongkatmu itu dan engkau dan Harun kakakmu harus menyuruh umat itu berkumpul, katakanlah ya di depan mata mereka kepada bukit batu itu supaya diberi airnya. Demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka dan memberi minum umat itu serta ternaknya. Lalu Musa mengambil tongkat itu dari hadapan Tuhan seperti yang diperintahkannya kepadanya. Ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaah itu di depan bukit batu itu, berkatalah ya kepada mereka. Dengar baik-baik Bapak Ibu ya. Dengarlah kepadaku hai orang-orang durhaka. Apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Sampai sini ada salah? Ada, kami Terima tidak kasih. mengatasnamakan Tuhan. Terima kasih. Dapat cincin tapi kecil. Bapak Ibu, di situ Musa terlalu bede, terlalu GR sampai dia bisa mengatakan, apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Padahal yang akan memberikan air adalah Tuhan, bukan Musa, bukan Harun. Nah, itulah dosanya Musa dan Harun. Nama pasalnya dosa Musa dan Harun. Jadi Bapak Ibu dengan sangat jelas, tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jamaah ini masuk ke negeri yang kuberikan kepada mereka. Bukan karena saya nyuruh Anda ngomong sama batu, tapi batunya kasihan dibukul. Gak ada. Adanya karena kamu tidak menghormati kekudusanku. Jadi Bapak Ibu, jangan sampai kita seperti Musa, kerja keras 40 tahun, akhirnya kita jadi sombong, terlalu percaya diri, sampai kita melakukan hal-hal yang kurang berkenan, sampai kita menghilangkan segalanya gara-gara satu kata yang keluar dari mulut, yang kita mungkin anggapnya kecil, tapi di Tuhan gak ada yang namanya dosa kecil, dosa besar. Pencuri adalah pencuri. Mencuri $1 atau $1 juta, dua-duanya sama. Jadi mending kita jangan pencuri lah. Gimana grupnya, Pastor Riko? Bagus, $1 juta ya. Jadi Bapak Ibu, kejadiannya itu
di salah satu atau di daerah padang pasir Kadesh yang berada di bagian selatan dari Yordania dan Israel. Di salah satu tempat itu mereka kehausan, kehabisan air. Langsung baliknya ke pemimpinnya, ke Musa. Mereka minta air dari Musa. Langsung minta bantuan Tuhan. Tuhan nyuruh Musa, ambillah tongkatmu itu dan kakakmu Harun. Bukan HP, bukan power bank yang disuruh bawa, cuman tongkatnya. Jadi Bapak Ibu, tongkatnya itu Musa memang adalah kepercayaannya. Karena tongkatnya itu dipakai berkali-kali, dan kita tahu Bapak Ibu bahwa Musa pakai tongkatnya sebelumnya di tepi Laut Merah.